Saudara-saudara, jangan sampai kita punya sifat yang seperti ini, yaitu sifat yang tegar tengkuk, keras kepala. Enggak kok Romo, enggak. Gimana enggak? Tuhan nyuruhnya ngampunin, kita susah ngampunin. Betul? Disuruh mengasihi, malah pilih-pilih. Disuruh melayani, malah ya yang enak dijalanin, yang enggak enak ditinggalin. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-74 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saudaraku, tadi pagi saya harus misa di komunitas lain. Jadi jam 5.15 keadaan masih gelap. Itu saya nyetir, lalu iseng-iseng saya setel di mobil saya video Bible Learning. Saya lihat-lihat, saya dengar-dengar, ternyata enak ya mendengarkan video Bible Learning kalau di dalam mobil, dalam perjalanan. Siapa yang punya kebiasaan seperti itu? Coba tulis di kolom komen. Saya Romo, saya paling suka dengerin Bible Learning ini waktu berangkat kerja atau pulang kerja. Tapi hati-hati ya, mata tetap harus di jalan gitu. Lihat jalan maksudnya, kupingnya aja yang denger. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya tanya kepada Anda, sejauh mana Anda berani menunjukkan iman percaya Anda pada Tuhan Yesus, pada Allah Tritunggal Maha Kudus? Saya Romo, saya itu kalau berdoa di restoran, di tempat umum, di luar rumah, kalau berdoa makan saya nggak malu-malu Romo. Saya bikin tanda kemenangan Kristus sebelum berdoa ataupun setelah berdoa. Cakep. Atau ketika naik angkutan umum, ketika misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan, Anda bilang, ya Tuhan Yesus, misalnya kayak gitu. Atau ada cara lain lagi, Romo, saya dong berani Romo pakai kalung salib Romo, pakai rosario Romo, saya berani Romo. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ingat yang namanya agama bukan aksesoris. Identitas kita sebagai murid-murid Tuhan tidak pernah dilambangkan dengan apa yang menempel, pakai anting salib, pakai kalung salib, di mobil ada rosarionya, ada salibnya, di rumah Romo semua ruangan saya tempelkan salib. Oke, itu nggak salah, baik sebagai pengingat kita bahwa kita ini diselamatkan. Tetapi saudara-saudaraku, seringkali cara hidup kita, cara kita berkata-kata, cara kita bersikap, cara kita berbicara, menilai orang lain, memperlakukan orang lain, seringkali kita memisahkan. Kalau hari Minggu Romo kita ke gereja jadi anak-anak Tuhan Romo, tapi kan kalau hari kerja ditanggalkan itu identitasnya sebagai murid-murid Tuhan. Ya ikut minum-minum, masih ikut ke tempat-tempat yang gak benar misalnya, masih suka curang-curang, masih suka tipu-tipu, mulutnya masih jahat, masih suka sama yang maksiat-maksiat. Seringkali saudara-saudara, justru penyangkalan, penolakan kita sebagai murid-murid Tuhan itu kita lakukan sadar ataupun tidak sadar. Nah, kita akan dibantu saudara-saudara dengan bacaan pertama di hari Kamis tanggal 14 Maret ini. Bacaannya bagus-bagus. Meskipun tadi ketika saya berkhotbah saya mengatakan ya, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bacaan Injil. Itu kan dari Injil Yohanes bab 5. Itu panjang-panjang, susah-susah. Tapi menarik, selalu ada yang menarik. Makin panjang bacaan semakin saya suka, semakin sulit bacaan itu untuk dipahami, semakin kita tergoda, kita terpancing, kita terdorong untuk menggali misteri-misterinya. Ada sesuatu yang aneh saudara-saudara kalau saya lihat ya, di Minggu Letare, Minggu Sukacita, Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kan katanya kan Minggu Sukacita, di mana kita harus bersorak-sorai, kita memuji Allah karena kita dicintai, karena kita diampuni, karena kita betul-betul dilindungi oleh Tuhan. Itu sangat tampak sekali dalam bacaan-bacaan sejak hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Bacaan pertamanya coba cek. Yeremia, Yeskiel, Yesaya. Alasan-alasan kita untuk bersukacita.
Tapi aneh bin ajaib saudara-saudara, justru di hari Kamis 14 Maret ini, bacaannya justru adalah, saya aja sampai serem saudara-saudara ketika baca bacaan pertama, judulnya ya. Kalau Anda buka kitab suci Anda, lihat judulnya dari Keluaran bab 32 ayat 7-14. Itu judulnya aja langsung anak lembu emas. Nah loh, anak lembu emas, ingat Romo, itu adalah berhala yang dibuat oleh orang-orang Israel di kaki Gunung Sinai ketika mereka sedang menanti-nanti Musa. Saudara-saudaraku yang terkasih, justru di sini kita betul-betul bikin geleng-geleng orang-orang Israel ini. Ketika mereka sudah dipilih oleh Tuhan, ketika mereka sudah disertai oleh Tuhan, ketika mereka sudah memperoleh pertolongan, bimbingan dari Tuhan, bayangin sejak di Mesir, bayangin coba. Sebelumnya lebih jauh lagi, Allah memilih nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub untuk menjadi bangsa pilihan. Tetapi karena satu dan lain hal, mereka jadi budak di Mesir. 10 tulah di Mesir, seolah-olah kurang buat orang-orang Israel ini untuk percaya sama Tuhan. Bayangin coba. Sampai-sampai Firaun, seluruh penduduk Mesir takut sama Allahnya orang Israel yang mau membebaskan mereka dari tengah-tengah Mesir. Lalu juga setelah 10 tulah, Firaunnya akhirnya tunduk dan kalah, membiarkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka menemukan kejadian di Pihahirot, laut terbelah jadi 2. Itu pun masih kurang buat orang-orang Israel. Kemudian nanti padang gurun demi padang gurun mereka lalui. Kesulitan demi kesulitan mereka selalu dipenuhi oleh Tuhan. Selalu disertai oleh Tuhan. Selalu ditolong oleh Tuhan. Dari masa Meriba, ingat gak ada air? Tuhan kasih air. Kemudian padang gurun Sin, padang gurun Syur. Tuhan kasih bantuan-bantuan. Makanan, minuman, perlindungan, tiang awan, tiang api. Pertanyaannya adalah kurang apa yang dilakukan oleh Tuhan buat bangsa ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau bangsa-bangsa lain melihat bangsa Israel punya Allah seperti ini, pasti mereka akan iri hati. Di antara ribuan suku bangsa pada waktu itu, Allah memilih satu bangsa yang kecil, tidak punya penolong, tidak punya kehebatan yang luar biasa seperti bangsa-bangsa lain. Tapi mereka yang dipilih. Itulah yang bisa jadi iri hati dari bangsa-bangsa lain. Kok Allah mereka itu Allah yang nyata? Kok Allah mereka itu Allah yang dekat? Kok Allah mereka itu Allah yang menyertai? Kok Allah mereka itu selalu ada di tengah-tengah kesulitan mereka? Betul-betul Allah mengerahkan kekuatannya, kedahsyatannya, kemahakuasaannya di tengah-tengah bangsa ini. Kok bisa ya Allah mereka itu kayak ngobrol, kayak temen? Kok bisa mereka punya Allah yang maha pengampun seperti itu? Bayangin saudara-saudara, luar biasa bukan? Kok bisa ya Allah mereka itu mengadakan perjanjian, memberikan hukum yang sangat amat nyata untuk hidup bersama? Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga hidup kita saudara-saudara. Bisa jadi ya, kita mungkin yang ngelihatnya ke atas ya. Enak ya orang-orang kaya ya, enak ya orang yang tinggal di gedongan ya, enak ya orang yang suka keluar masuk mobil ya, enak ya orang yang anak-anaknya banyak ya, enak ya orang yang gajinya gede ya. Seringkali kan kita begitu. Tapi apakah Anda sadar saudara-saudara, bisa jadi hidup kita saat ini, sekarang ini, justru bisa menjadi bahan iri hati orang-orang di sekitar kita, dan bisa jadi kita nggak kenal sama mereka. Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan. Jangan ngelihat ke atas terus, kita yang iri hati. Ternyata ada banyak orang yang kepengen banget punya hidup kayak kita. Kalau bahasa sekarang ya bahasa Jakartanya, lu mah enak masih bisa jalan-jalan, lu mah enak masih bisa napas, lu mah enak masih bisa ngeliat, lu mah enak masih punya anak, lu mah enak masih punya bini, lu mah enak masih punya suami, lu mah enak masih punya kerjaan. Di antara kita ada begitu banyak orang-orang yang tidak punya apa yang kita miliki saat ini.
Meskipun sadar nggak sadar kita selalu ngeluh, kurang lah, hidup kita nggak bahagia lah, hidup kita nyesek lah, hidup kita paling parah lah. Ternyata di luar sana ada banyak, ternyata orang-orang yang melihat hidup kita itu diberkati Tuhan. Jangan sampai kita kayak orang Israel ini. Kita kayak bangsa yang, kalau bisa saya katakan dengan keras ya, kayak bangsa nggak tahu diri. Kayak bangsa yang kalau Allah mereka itu Allah yang kejam, Allah yang menganaktirikan bangsa pilihan, Allah yang cuek bebek, Allah yang diem aja, Allah yang jauh gitu. Mungkin kalau mereka menyembah dewa-dewa, menyembah berhala bangsa-bangsa lain, oke lah, mungkin ya. Tapi ini kan enggak. Kasih Tuhan dibalas dengan penolakan yang luar biasa seperti ini. Bayangin saudara-saudara, apakah Anda sadar justru ketika mereka membuat patung lembu emas, mereka menyembah patung lembu emas itu, justru ketika mereka baru saja mengadakan perjanjian dengan Allah. Ketika mereka sepakat, ketika mereka setuju mau dijadikan umatnya Allah, ketika mereka setuju untuk hidup setia pada hukum-hukum Allah, langsung pada saat itu juga mereka langsung membelot dari Allah. Justru ya, dosa yang besar ini dilakukan ketika umat ini sedang menerima anugerah berkat yang luar biasa. Jangan-jangan hidup kita pun seperti itu. Udah dikasih rezeki, udah dikasih kesehatan, udah dikasih indera yang lengkap, badan yang lengkap, keluarga punya. Tapi kita malahan menolak Allah. Enggak Romo, saya enggak pernah Romo nyembah-nyembah berhala. Saya enggak pernah ke Gunung Kawi Romo. Saya enggak percaya sama gitu-gituan Romo. Tapi kesaksian hidup kita yang nyata seringkali itulah bentuk penolakan kita pada berkat-berkat Allah, pada kemahakuasaan Allah, pada kasih sayang Allah dalam hidup kita. Itu yang membuat miris saudara-saudara. Hati-hati. Jangan sibukkan diri kita dengan aksesoris-aksesoris agama kita. Tapi biarlah kesaksian hidup kita justru inilah yang berbicara untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk dunia tempat kita tinggal ini. Nah, dikatakan bab 32 ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Cuman gara-gara nunggu lama saudara-saudara. Ini bangsa ini ya, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang gak sabaran, bangsa yang maunya instan. Gak mau nunggu. Padahal Musa sedang berjumpa dengan Allah di atas gunung Sinai. Mereka kok tega-teganya berkata seperti ini. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah semua kepadaku." Mungkin Harun juga kelabakan, kewalahan melihat bangsa ini sudah mulai panas emosinya. Lalu Harun mengabulkan permohonan mereka. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara-saudaraku terkasih, itu adalah sebuah kekejian. Kenapa kekejian Romo? Karena begini, Allah yang Maha Kuasa disamakan begitu saja dengan berhala-berhala dewa-dewa bangsa lain yang sesungguhnya tidak ada. Mereka menyembah patung lembu emas ini sebagai representasinya dari Allah. Padahal
Itu adalah sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin Allah yang begitu besar, Allah yang maha agung, Allah yang luar biasa dahsyat digambarkan sebagai patung lembu emas. Mereka sembah, mereka persembahkan korban-korban di hadapan patung itu. Mereka bersukaria. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebuah kekejian. Sebagai informasi ya, patung-patung yang ada dalam gereja Katolik tidak pernah disembah, tidak pernah menggantikan posisi Allah, nggak pernah menggantikan posisi Tuhan Yesus. Gambar-gambar, lukisan patung-patung sebagai alat katekese. Katekese artinya apa, Romo? Pendidikan iman. Zaman dulu tidak semua orang bisa baca, bisa tulis. Orang ada tulisannya, Alkitab aja juga nggak dibaca. Dengan melihat gambar-gambar, lukisan-lukisan patung-patung itu, ketika manusia, kita orang beriman, berdoa, mencoba membuka relasi kita dengan Allah, kita terbantu dengan gambaran-gambaran itu. Kita sujud berdoa, betul-betul kita bisa mengenali siapa Allah. Peristiwa-peristiwa penyalipan, peristiwa pembaptisan Tuhan, peristiwa Yesus digoda di padang gurun, banyak sekali kita temukan di lukisan-lukisan di gereja sebagai alat katekese, tidak pernah boleh disembah. Nah, kita lihat di ayat 7. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Saudara-saudara, jangan-jangan ayat ini juga ditujukan buat kita. Kalau di masa prapaskah ini hidup kita masih belum benar, kalau hidup kita masih jahat, hati kita masih busuk, hati kita masih mendua, itu juga penyembahan berhala, saudara-saudara. Tingkah lakunya busuk. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudara-saudara, itu yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan merasa diduakan. Disinilah akan kita bisa melihat bagaimana cemburunya Tuhan ketika umat pilihan, umat yang sudah berjanji buat setia, malah mendua. Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Tegar tengkuk itu artinya apa sih? Keras kepala, nggak mau mendengar, nggak mau simpati, nggak mau mengerti, maunya seenaknya sendiri, maunya secepat-cepatnya, maunya suka-sukanya dia aja. Nggak mau berkorban, nggak mau menunggu, nggak mau ikut prosesnya Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita punya sifat yang seperti ini, yaitu sifat yang tegar tengkuk, keras kepala. Enggak kok Romo, enggak. Gimana enggak? Tuhan nyuruhnya ngampunin, kita susah ngampunin. Betul? Romo kayak ketampar-tampar nih Romo. Disuruh mengasihi, malah pilih-pilih. Disuruh melayani, malah ya yang enak dijalanin, yang enggak enak ditinggalin. Ketika diminta untuk berkorban, nanti dulu berkorbannya kepada siapa? Kepada orang yang bisa membalas pengorbanan saya atau tidak, Romo? Lihat saudara-saudara, tegar tengkuk, hati manusia yang keras, telinga manusia yang tertutup, pikiran manusia yang membatu ini. Dikatakan, oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Itu rencana Tuhan. Tuhan akan membinasakan bangsa pilihannya ini. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, kepada umat Israel yang sedang menyembah patung lembu emas akan dibinasakan. Tetapi kepada Musa yang ada di atas gunung Sinai, Tuhan berjanji akan menjadikan Musa sebagai bangsa yang besar. Saudara-saudara, mentalitas inilah yang bisa kita lihat luar biasa dari Musa. Kalau Musa egois, dia juga sebel sama bangsa itu kok. Ya udah, yang penting aku diselamatin. Ya udah Tuhan, hancurin aja Tuhan, nggak apa-apa. Saya juga gendek, saya juga sebel sama mereka. Yang penting aku selamat. Nah, di sini kita bisa berkenalan dengan sifat Musa yang lain. Dia nggak mau. Karena apa? Dia sayang banget sama bangsa Israel. Dia sadar akan tanggung jawabnya terhadap bangsa ini.
sekesal-kesalnya, segendek-gendeknya, semarah-marahnya Musa ya sama bangsa ini, dia sayang. Saudara-saudara, ini dia. Mungkin suami Anda, istri Anda nyebelin. Mungkin anak-anak Anda bikin keki. Mungkin orang tua Anda, aduh Tuhan, ini kok ada orang tua macam begini ya. Tapi kalau masih ada rasa sayang, kita akan melakukan apapun. Mengampuni, mengasihi mereka kembali. Masih ada nggak rasa sayang? Bukan cuma di mulut doang ya, I love you, I love you. Bukan cuma transferan doang setiap bulan, bukan itu. Rasa sayang. Aku mencintai, aku menerima kamu apa adanya. Aku menghendaki yang terbaik untukmu, orang yang aku sayangi. Aku mau berkorban untukmu. Meskipun aku harus sakit, meskipun aku harus menderita dan berkorban, tetapi untuk orang yang aku sayangi, aku akan lakukan segalanya. Kesetiaanku, cintaku, tingkah laku, semuanya untuk orang yang disayangi. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Maka Musa mencoba untuk melunakkan hati Allah. Oh, ternyata bisa ya Romo? Bisa. Kita lihat nih di ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapa?" Ya Tuhan bisa menjawab, ya aku mau menyelamatkan mereka, tapi umatnya nggak mau diselamatin gimana? Umatnya yang nggak setia bagaimana? Umatnya yang mendua bagaimana? Bisa dengan mudah dijawab oleh Tuhan, bukan? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Itu dia. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu ungkapan cemburu Tuhan adalah begini. Jangan sampai di mata bangsa-bangsa lain, identitasnya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan dianggap jelek oleh bangsa-bangsa lain. Itu sangat kental sekali di pikiran dan hati orang-orang Israel. Mereka boleh menghina bangsa Israel, tapi jangan menghina Allah mereka. Mereka boleh susah, tapi Allah mereka tetap hebat. Nah, ini dia. Itu senjatanya Musa. Nanti orang Mesir akan bilang apa? Kalau udah dibebasin terus dicelakakan, mereka mati semua di padang gurun Sinai ini. Lalu dikatakan, Musa berkata, "Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan di seluruh negeri telah Kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Itu janji Tuhan, sumpahnya Tuhan demi dirinya sendiri. Jadi Musa itu pintar, saudara-saudara. Dia tahu Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa diajak berbicara, Tuhan yang bisa hatinya dilunakkan. Lalu dikatakan, lalu menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata Tuhan kita maha kuasa. Murkanya bisa hebat sekali demi orang yang disayanginya, tapi Tuhan selalu tidak pernah kehilangan kemurahannya, pengampunannya. Meskipun orang Israel pantas dihukum, tapi ternyata itu tidak dipilih oleh Allah. Demikian juga dengan kita. Dosa-dosa kita pantas banget dihukum kok. Karena dosa kesalahan kita banyak. Tapi Tuhan, ampunilah anakmu ini. Ampunilah aku orang berdosa ini. Ingatlah akan kasih setiamu. Saudara-saudara, hati yang lunak, menyesal dan berbalik. Jadi sebelum Tuhan mengajak orang Israel ini melakukan itu semua, Tuhan sudah mencontohkannya dulu di hadapan mereka. Jadi Tuhan yang kita imani bukan Tuhan yang suka merintah-merintah saja, bukan Tuhan yang suka kasih hukum-hukum saja, tapi kita bisa lihat di sini. Ternyata Tuhan mencontohkan lebih dulu kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah nanti ya, kita baru kalau Anda nanti buka di
1 bab 2 bab berikutnya, ketika Anda nanti melihat bab 34 kitab Keluaran ayat 6, di situ akan berkata, "Akulah Tuhan, Allah yang pengampun dosa Israel yang beratnya, yang hebatnya, yang besarnya, menduakan Tuhan, menyembah patung lembu emas. Mereka ternyata mengalami Tuhan itu maha pengampun." Kalau di kitab Kejadian sampai 50 bab itu belum eksplisit dikatakan Tuhan itu mengampuni. Tetapi baru di kitab Keluaran, dan itu terjadi ketika orang Israel sedang ada dalam dosa sangat berat, paling berat. Disitulah mereka pertama kali mereka mendengar Allah memperkenalkan dirinya. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Dia akan mengampuni kita. Itulah saudara-saudara alasan kita untuk bersuka cita. Sebesar apapun dosa kita, asal kita mau sungguh-sungguh menyesal, bertobat, dengan kekuatan rahmat Tuhan memperbaiki hidup kita, selalu ada pengampunan buat kita. Semoga minggu Prapaskah kita ini betul-betul mendatangkan pengampunan. Pengampunan itu memulihkan kehidupan kita. Biarlah kita bisa menjadi saksi buat banyak orang betapa baiknya Tuhan. Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.